Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Jadi salah satu lini laptop ini adalah lini laptop yang selama ini gua anggap sebagai laptop spesial. Ya kurang lebih kalau misalnya ada orang nanya just laptop apa yang enak buat produktivitas, misalnya kayak klien-klien gua, temen-temen gua, terus rekan-rekan bisnis gua, itu semuanya gua sarankan untuk memilih ZenBook. Yes, yang ada di kita kali ini adalah seri ZenBook 14 atau seri ZenBook UX425. Nah, ini bukan laptop yang arahnya untuk ke grafis banget gitu ya, atau untuk produktivitas tingkat berat, bukan. Tapi ada hal yang dijual dari laptop ini. Salah satunya adalah kesan percaya diri. Jadi ini cocok banget kalau misalnya kalian pakai untuk bisnis atau misalnya untuk preview project. Nah, jadi ada beberapa hal yang ditawarkan di laptop ini yang akan membuat kalian tuh, ini derajat nih segini nih ya, naik. Iya. Nah, jadi seperti kalian tahu, Daunet Films ini sebenarnya overall adalah channel tentang videografi, video editing dan lain-lain. Tapi ada sisi lain nih, di samping kalian tuh bisa videografi, yaitu ada sisi bisnisnya. Misalnya, kalian misalnya bisa skill dan lain-lain, tapi ada hal lain, sisi bisnisnya. Nah, sisi bisnis ini yang sambil gua terangkan lewat barang-barang yang dipinjemin ke kita, dan kita akan jabarkan gimana sih cara bikin klien itu engage sama kita, terus dengan barang yang kita pakai itu barang seperti apa yang bakalan bikin mereka untuk trust sama kita. Nah, jadi nggak mulu-mulu soal teknis ya, tapi sisi bisnisnya juga harus diperhatikan kalau hal-hal seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman. Nah, langsung aja kita bahas. Inilah dia laptop ZenBook 14. Seperti biasa kalau ngomongin laptop kita mulai dari beberapa hal, yaitu appearance, terus yang kedua performance, portability, dan juga price-nya gimana nih. Yuk, kita langsung bahas aja dari beberapa hal ini. Yang pertama, laptop ini tuh datang dengan kesan yang lebih elegan dari sebelumnya. Tentunya laptop ini juga nggak lepas dari DNA-nya ZenBook, di mana di belakangnya itu selalu ada Zen design. Nah, jadi kayak bentuk bulat-bulat gitu yang ada di belakangnya. Kesan itu masih ada. Kesan premium di laptop ini juga masih kental banget. Untuk bodinya sendiri, laptop ini terlihat sangat kokoh. Jadi memang bahannya pun kuat banget gitu. Nah, tapi kuat ini bukan cuman dari penampilan doang ya, kayak misalnya terlihat kuat, bukan. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa kekuatan sebenarnya. Tapi sebelum kita ngomongin kekuatannya, coba kita lihat dulu bahwa laptop ini merupakan laptop yang tipis dan juga ringkes banget. Jadi laptop ini tuh termasuk laptop yang compact banget. Nah, untuk ketebalannya sendiri ini cuma 13 mm aja. Sehingga ini nggak makan tempat banyak di tas kita. Bahkan untuk bobotnya sendiri ini cuma 1,13 kg. Jadi kalau misalnya kalian pergi bawa laptop ini misalnya ke cafe nanti kalau udah normal ya, itu akan ringan banget, akan gampang banget. Nah, lalu yang menarik dari ZenBook 14 ini, khususnya yang ada di sini, itu adalah ergo lift-nya. Desain ergo lift itu bikin kita 3 derajat lebih tinggi, jadi nggak akan capek tangannya. Ditambah lagi kalau ngomongin desainnya, di sini udah nano edge display. Jadi bezel kiri kanannya itu nggak tebel sama sekali. Nah, kalau atas ini masih sedikit, tapi nggak tebel juga. Tapi ya memang diperlukan untuk antena dan juga webcam. Nah, lalu kita follow up yang tadi ya, soal kekuatannya. Nah, laptop ini itu kekuatannya memang teruji banget. Laptop ini udah standar militer. Jadi simpelnya laptop ini udah diuji sedemikian rupa dan tahan. Mulai dari uji ketinggian lebih dari 15.000 kaki, uji jatuh dari ketinggian 100 meter dalam keadaan hidup nih ya, dan uji di setiap sudut jatuhnya. Sampai ada uji temperatur minus 33 derajat Celcius. Nah, tentunya ini tuh ada sertifikatnya gitu, bukan untuk dibanting-banting, bukan. Jadi ada supaya kalian lebih merasa aman gitu. Kalau misalnya cuman dipakai, ditaruh jebret, terus dimasukin tas gebrak, nah itu aman karena dari segi uji militernya sendiri udah lolos. Selanjutnya yang gue seneng banget dari ZenBook ini kan body to ratio-nya sampai 90% ya. Nah, jadi dimensi laptopnya jadi nggak gede-gede banget, tapi optimal. Di sini misalnya, ini tangan gue itu bisa enak banget di keyboardnya, dan keyboardnya kali ini itu tampil dengan lebih luas. Nah, jadi di tangan juga enak banget.
kalau dibandingin sama keyboard di seri-seri lain, kerapatan keyboardnya tuh nggak terlalu rapet gitu. Jadi kalian masih enak untuk ngetik dan lain-lain. Dan juga di seri ZenBook 14 ini di sini ada number pad-nya. Nah, number pad-nya ini juga nggak yang kayak dulu yang susah banget dipencet. Ini yang seri 2.0 yang udah diupdate ya. Jadi lebih intuitif rasanya. Lebih enak juga buat ngetik angka gitu. Jadi di sini nggak ada numpad-nya tapi ada number pad-nya. Jadi satu sama touchpad. Nah, ngomongin laptop yang super compact, tentunya biasanya kita insecure nih sama konektivitas. Kenapa? Ya karena pasti cuma ada satu colokan aja, Type-C satu biji doang. Nah, tetapi di sini enggak ya. Asus tuh memperhatikan, user tuh masih sering pakai SSD eksternal dan lain-lain. Terus mouse juga biasanya masih digunakan. Jadi di sini dibekali dengan dua Type-C ya. Satunya bisa dipakai untuk SSD, satunya dipakai untuk charging port. Masih ada HDMI biasa. Jadi kalian nggak perlu konverter kalau lagi pergi. Lalu ada juga USB port biasa. Jadi kalian masih bisa colokin Unifier atau colokan-colokan yang lainnya. Dan juga di sini ada micro SD card readernya. Nah, bahasanya tuh apa ya? Card reader kalau nggak salah. Ya, intinya kalian bisa colokin micro SD ke situ. Nah, jadi meskipun laptop ini compact, simple, tapi tidak pelit sama sekali. Konektivitasnya masih cukup lengkap. Nah, mungkin kalaupun kalian butuh eksternal port ya, port seperti ini, kalian cuma butuh satu doang. Dan ini Type-C terus ini sisanya banyak, kalian bisa colokin macam-macam ke sini. Tapi untuk bepergian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian nggak bawa portnya. Di sini konektivitasnya masih sangat-sangat banyak. Jadi nggak perlu khawatir kalau portnya sedikit. Nah, dan di sini Type-C-nya itu Type-C Thunderbolt. Jadi kalian tuh bisa lakukan banyak hal gitu. Karena kalau udah Type-C Thunderbolt, kalian bisa keluarin HDMI dari situ, kalian bisa transfer data dari situ, transfer rate-nya juga gede banget. Dan kalau misalnya kalian pakai external SSD yang sama-sama Type-C, itu kecepatannya akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya adalah daya tahan baterainya atau durability-nya ya untuk seharian. Nah, Asus mengklaim ini laptop bisa 13 jam untuk produktivitas. Nah, 13 jam ini kalau misalnya ngitung orang kantoran gitu 8 jam sehari atau sampai 10 jam masih sisa. Nah, jadi untuk baterai sendiri, baterainya sangat hemat banget. Ya, selanjutnya kalau ngomongin laptop kita nggak bisa lari dari apa sih yang mempowerin si laptop ini? Nah, laptop ini sendiri udah dibekali dengan Intel Core generasi 10. Nah, nanti kalau kalian beli, kalian akan dibekali dua opsi. Satu versi Core i5 dan satunya lagi versi Core i7. Tapi tenang, dua-duanya ini Core i7 dan Core i5 generasi ke-10. Performanya kenceng banget untuk produktivitas. Bahkan kalau untuk edit video ringan-ringan, Intel QuickSync-nya itu bisa nyala. Walaupun si laptop ini hanya disuplai oleh baterai aja. Jadi nggak perlu dicolok, buat ngedit bisa lumayan. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini ada 8GB dan juga ada versi yang 16GB. Nah, sebenarnya untuk 8GB sendiri itu udah masuk di atas minimum requirement untuk beberapa apps produktivitas. Jadi nggak perlu khawatir, wah ini 8GB. Nah, cukup banget. Dan untuk SSD-nya itu 512GB. Jadi gede banget 512GB. Dan ini SSD loh, bukan harddisk gitu ya. Kita udah nggak ngomongin harddisk lah untuk laptop-laptop premium. Tapi oke banget karena speednya bisa tinggi banget. Bisa sampai 1 gigabit per second kalau untuk SSD ya. Nah, enaknya laptop ini udah dilengkapi sama Windows Hello. Jadi kalau login tuh gampang banget. Langsung kedetek bahwa kita pemiliknya. Jadi kayak face recognition gitu, tapi ini advance banget karena pakai IR dan lain-lain, banyak banget opsinya. Oke, sekarang kita ngomongin harga. Ya, laptop ini bukan laptop yang murah tentunya. Nah, yang Core i7 itu harganya 17.300.000 dan yang Core i5 itu 14.299.000. Ya, bisa buletin lah 14.300.000. Sekali lagi ini bukan laptop murah ya. Tentunya juga dengan harga yang segitu Asus menjamin ini oke banget gitu. Terus kalau kalian tahu juga laptop-laptop premium gini udah disupport sama Asus Perfect Warranty. Jadi di tahun pertama kalau ada kerusakan karena kelalaian pengguna itu akan ditanggung sebagiannya. Nah, nanti coba cek aja deh Asus Perfect Warranty. Dan juga untuk garansinya bisa 2 tahun. Wow, mantep banget servisnya Asus.
Nah, oke guys, itu aja dari gua untuk episode kali ini. Mudah-mudahan itu membantu kita semua ya untuk memilih laptop produktivitas, premium, dan juga fiturnya lengkap. Thank you for watching and always out of the box.